Halo pembaca Kompas Otomotif, hari ini ketemu lagi sama gue Stanley. Kita akan ngebahas satu mobil hatchback fenomenal karena namanya ya, Honda Civic RS. Apa aja sih yang ada pada Civic hatchback RS ini? Nanti kita akan bahas mulai dari interior, eksterior, sampai kita kulik sedikit mengenai performanya. Ya, menyandang status sebagai varian RS, yang lo tahu di mana itu RS biasanya tampil lebih sporty. Jadi si Civic hatchback ini juga dibikin lebih sporty, ala-ala Type R lah ya mungkin. Jadi Honda menambahkan aero kit, tepatnya di bagian bumper. Ada garnish juga, bumper bawah sampai lap spoilernya. Lalu di samping ada seal garnish juga, dan bumper di belakang juga dibikin sporty. Jadi secara overall tampilannya dibikin, dikemas, packagingnya itu tampil lebih aerodinamis dari yang versi hatchback biasa. Nah kalau lu lihat nih, overall memang dimensi dan desain itu sedikit mirip dengan hatchback yang biasanya, yang bukan RS maksud gua. Tapi tetap ada perubahannya lah, sentuhan-sentuhan sporty diberikan. Tadi gue udah jelasin, di samping tuh ada side grille garnishnya, bagian bawah side grille tetap ada. Lalu pelek dia pakai 17 dengan warna yang lebih gelap, di-matchingin sama clear birunya tuh match banget, dapet banget. Lalu kita akan ngebahas soal desainnya lagi. Kalau lo tahu bedanya dia dengan sedan udah pasti ya, dia nggak ada buntut. Nah bicara soal siluet sampingnya, kalau lo lihat lekukannya tuh aerodinamis banget, ngikut banget dari depan sampai belakang. Lalu di belakang tuh sedikit boxy ya, cuman seksi sih tetap. Apalagi desain lampu belakangnya, kalau lo tahu sendiri kan keren banget kan, beda, mencirikan. Jadi ciri khasnya dia sendiri lah dibandingkan hatchback Jepang lainnya. Nah, kita sampai di bagian belakang. Tetap desainnya sama dengan hatchback yang sebelumnya, dengan Civic hatchback sebelumnya. Cuman tetap ya tadi gue bilang ya, karena dia mengusung emblem RS, sudah pasti rombakannya tuh ada, sentuhan-sentuhan barunya ada, dan pastinya lebih sporty. Kalau lu lihat sebenarnya perubahan paling besar yang dilakukan Honda pada si Civic RS ini di bagian belakang justru. Selain bumper, dengan diffuser baru dan juga under spoilernya, desain knalpotnya juga berubah. Kalau lo lihat yang model Civic hatchback biasa, nah kalau lo bedain, paling gampangnya tuh untuk mengenali ini Civic biasa atau yang RS sebenarnya dari lubang knalpotnya. Kalau yang hatchback biasa itu lubang knalpot tetap di kiri kanan. Nah untuk yang RS ini sudah diletakkan dua-duanya berada di tengah. Lalu kita lihat bagaimana sih bagasinya, mampu nampung apa aja. Nah tuh bos, kalau lihat untuk ukuran hatchback punya bagasi yang cukup lumayan lapang ya. Jadi kalau feeling gua ini masih bisa nampung koper, atau kalau yang punya anak stroller juga masih masuk beserta koper lo. Nah buat yang penasaran soal mesinnya hatchback RS ini, masih sama dengan hatchback yang sebelumnya, tetap dilengkapi dengan Dreams teknologi VTEC Turbo 4 silinder berkubifikasi 1500 cc plus turbo. That's why it's hot hatchback. Berdasarkan data yang gue baca, mesin ini mampu memproduksi tenaga hingga 171 something TK, tenaga kuda. Lalu untuk torsinya sebesar 220 Nm. Cukup besar untuk ukuran mesin 1500 cc ya. Karena biasanya yang lo temuin tuh paling minimal antara range 150 TK ke bawah. Nah guys, tenaga yang dihasilkan dari mesin 1500 turbo Civic hatchback RS ini disalurkan via transmisi CVT 7 percepatan yang tadi lo bisa nikmatin juga via paddle shift-nya untuk merasakan sensasi berkendara lebih sporty atau mungkin layaknya F1 gitu guys. Nah setelah kita ngebahas sektor eksterior, sekarang kita berada di baris pertama Civic hatchback RS ini. Jadi sebenarnya secara ubahan tuh minimalis banget ya. Honda hanya memberikan aksen-aksen untuk menambah tingkat visual sportinya dia, tapi overall sih sama dengan hatchback yang biasa. Perubahannya itu yang paling kental adalah ada pada permainan di jok, detailing, dan di kemudi. Jadi kalau lihat tuh ada garis-garis merah, detail jahitan merah yang bikin kesan aura sportinya dia tuh makin keluar. Tapi overall dari segi layout, dashboard, dan segala macamnya, fitur-fitur masih sama dengan hatchback sebelumnya, hatchback yang biasa maksud gua. Jadi tetap posisi berkendaranya juga sama aja. Ada head unit layar sentuh yang bisa koneksi dengan smartphone lo, Bluetooth-nya juga sudah ada.
Lalu AC digital sudah ada sebagai perangkat standar, fitur-fitur seperti brake hold, terus parking brake elektriknya, sama Econ untuk konsumsi menekan konsumsi bahan bakar agar lebih efisien juga tetap ada. Di kemudi lo bakal dapetin paddle shift. Ini salah satu fitur yang paling gue suka dari setiap produk-produk Honda, terutama yang menyandang status RS. Lalu ada cruise control juga ada di tombol sebelah kanan, lo tinggal cukup mainin dengan jempol tangan kanan lo aja. Di sebelah kirinya ada tombol untuk pengaturan telepon, lalu sama audio. Jadi lo walaupun ini dekat, lo tetap bisa mengandalkan dari ibu jari aja. Untuk speedometer, tampilannya sporty juga, sesuai karakternya dia. Dan informasi yang ditampilkan tuh cukup lengkap buat pengendara. Suhu sudah, temperatur ada, sudah pasti. Lalu bensin seperti biasa, kecepatan, RPM, sampai sisa bahan bakar, trip, dan rata-rata konsumsi bahan bakar yang lo pakai sudah tercatat semua di sini. Dari perangkat keselamatan untuk penumpang dan pengendara di depan baris pertama sudah dibekali dengan dual SRS airbag, termasuk dengan set airbag yang ada di kursi. Nanti lo bisa lihat. Lalu juga di pilar A sudah ada curtain airbag untuk melindungi. Jadi benar-benar maksimal banget untuk menekan angka fatalitas saat terjadi benturan atau hantaman tabrakan lah, crash lah. Nanti kita akan lihat baris kedua kita akan dapat apa aja. Ya, usai ngulik kenyamanan dan apa aja yang lo dapat di baris pertama, kita masuk ke baris kedua, Civic Hatchback RS. Nah, kayak lo lihat sendiri, kelapangannya masih juara ya untuk legroom, masih cukup nyaman untuk orang dewasa kayak gue di tinggi 170 something lebih lah. Headroom pun juga masih lapang ya untuk ukuran hatchback yang dia punya desain sebenarnya rada ngelandai, ala-ala coupe gitulah. Sama dengan baris pertama, untuk kursi atau jok di baris kedua juga tetap dibalut dengan leather, lengkap dengan detailing jahitan merah untuk menambah aura sportinya dia. Lalu ada speaker juga untuk audio di door trim. Nah, lalu lu sebagai penumpang di baris kedua juga nggak usah khawatir gerah atau panas karena ada ventilasi AC tepat di konsol tengah yang nyambung. Jadi tetap suasana di kabin baris kedua ini tetap dingin, nyaman. Nah, sayangnya meski lu dapetin ventilasi udara sehingga lu tetap nyaman, tapi urusan gadget kayaknya lu harus tetap berebutan dengan yang ada di depan karena nggak ada power outlet yang disediakan Honda di baris kedua. Kalau lo di baris kedua butuh tempat lebih untuk kompartemen cup holder, ini di tengah lo bisa manfaatin yang juga sekaligus jadi armrest ya. Sini udah tersedia 2 cup holder. Nah guys, tadi kita udah ngebahas soal mesin, interior, eksterior. Sekarang jajal sensasi berkendaranya, impresinya seperti apa mengendarai Civic Hatchback RS ini. Jadi tadi gue udah sempet sedikit-sedikit manuver-manuver ringan lah. Maklum ya guys, ini kita nggak di sirkuit, kita di lintasan biasa, jadi nggak bisa ekstrim-ekstrim. Nah, untuk soal handlingnya nih tadi guys, gue udah nyobain, fun to drive banget. Jadi anytime lo mau bermanuver, nih setirnya responsif banget, ngikutin kemana aja lo mau. Jadi buat gue sih ini mobil untuk sisi handlingnya ya menarik banget. Suspensi juga begitu. Tadi gue sempat ngelewatin jalan yang sedikit rusak, ternyata masih empuk. Sedikit cerita, tadi gue sempat ngerasain handlingnya. Untuk handling ya seukuran Honda lah ya, atau kita bisa bilang ini hatchback yang masuk dalam jajaran sport harian, nggak perlu diraguin lagi sebenarnya. Nyaman banget guys, kemudi easy banget untuk dikendarai, dan sensasinya itu benar-benar fun to drive. Anytime lo mau berakselerasi atau lo bermanuver, kemudinya itu sigap banget. Jadi responsif lah. Lo ada menghadapi tikungan tajam atau landai, ini kemudi fun banget untuk lo kendaliin gitu. Nah, yang menarik guys, satu lagi, sisi visibilitas saat lo berkendara ini lapang banget. Lo disediain dengan lebar kaca yang bagus, jadi visibilitas lo tuh untuk ke kiri, ke kanan ataupun ke depan baik banget.
pilar A-nya meskipun sedikit landai sama sekali nggak ganggu mata atau area-area blind spot ya. Dan satu lagi guys yang menarik, efisiensi bahan bakarnya. Terlepas dari Honda punya tombol Econ, ternyata memang efisiensinya tuh si Civic ini menarik banget buat gue. Rata-rata kita dapat selama perjalanan itu antara 115 sampai 114. Civic hatchback di keluarganya terkenal dengan sisi sportnya dia. Ternyata ya buat gua wow banget, angka yang wow untuk dapat 115 perjalanan dalam kota ataupun luar kota. Itu average ya. Setelah kita berkendara entah dengan mode santai, lu tetap pakai Econ ataupun saat lu ngajak nih si Civic hatchback ini sedikit berlari atau berakselerasi, rata-rata range segitu yang gua dapat. Nah, dari sisi kenyamanan lain yang lo dapetin, ini punya kekedapan kabin yang lumayan baik. Jadi noise dari luar tuh bener-bener bisa diredam dengan baik. Nah guys, sekian tadi kita udah jajal Civic hatchback RS ini selama beberapa hari. Jadi kesimpulan buat gue sendiri pribadi nih ya, untuk seukuran hatchback RS yang udah punya tampilan sporty, lalu menjanjikan soal performa dan efisiensi bahan bakar, buat gue ini mobil worth to buy. Kenapa gue bilang worth to buy? Dengan harga 499 juta, lu bisa dapetin package mobil yang sporty, hatchback pula, lalu dari sisi performa menjanjikan. Kayak tadi gue bilang, ini mobil gampang banget untuk menyentuh angka dari 0 sampai 100 ya. Nggak perlu lu pakai effort banyak neken pedal gas. Ini mobil sudah bisa memberikan itu semua dalam waktu sekejap. Dan dari sisi efisiensi bahan bakar yang tadi gue bilang, ternyata masih cukup irit untuk statusnya dia yang punya image sporty. Lalu dari sisi kelapangan kabin dan kenyamanan, gak usah diraguin lagi. Handling apalagi, selain nyaman dipakai harian, lu tetap kalau lu berpergian keluar kota pun sama keluarga lo, membawa anak kecil yang kayak tadi gue bilang, masih tetap nyaman kok untuk dikendarai. Penumpangnya juga masih nyaman karena legroom dan headroomnya itu masih lapang banget. Lu punya baby, lu punya peralatan banyak, lu bawa barang banyak, bagasi masih cukup lapang. Nah, gue pengen ceritain sedikit kenapa alasan gue suka dengan hatchback ini. Buat gue yang jiwa muda, mungkin ini menjadi salah satu mobil opsi terbaik untuk menunjang gaya hidup ataupun untuk memang kebutuhan need. Nah, tapi buat lu yang cari sensasi berbeda atau yang ingin lebih tampil lebih mewah tapi tetap menggunakan si Civic, lu mesti ingat kalau dia juga ada varian sedannya. Itu harga mulai dari 533. Dengan rentan harga segitu, lu pasti punya ancar-ancar lah. Lu pengen pakai yang mana, tampil seperti apa, sesuai kebutuhan lu, dan juga pasti menyesuaikan budget lu sendiri. Buat gua kesimpulannya itu guys. Jadi tetap like, subscribe, dan pantengin terus channel Kompas Otomotif. Thank you.